Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan ngebahas modul keempat di mata kuliah pengantar manajemen. Coba kalian bayangkan ya, kalian eh, ingin liburan, kalian ingin jalan-jalan gitu ya, tapi kalian nggak ada rencana. Mungkin seseorang mengatakan, wah itu perjalanan yang enak, spontan gitu ya. Tapi pada dasarnya itu akan membuat stressful. Kenapa? Karena kita nggak tahu mau naik apa, kita nggak tahu mau nginep di mana, kita nggak tahu destinasi atau tempat wisatanya nanti yang kita kunjungi apa gitu ya. Sangat banyak uncertainty atau ketidakpastian. Pasti itu akan membuat kita jadi kapok atau capek kalau misalkan mau jalan-jalan lagi. Nah, maka itulah pentingnya perencanaan pada bisnis. Nah, jadi nggak hanya untuk jalan-jalan, tapi pada bisnis dan dalam organisasi suatu perusahaan sangat penting untuk mempunyai perencanaan yang bagus. Nah, di modul kita yang keempat ini kita akan ngebahas fungsi dasar atau hal yang mendasar, tetapi sangat penting dalam manajemen konsep perencanaan. Kalau ibarat perusahaan itu adalah kapal feri atau kapal pesiar yang besar, maka perencanaan ini adalah kompasnya. Perencanaan ini adalah arah yang menentukan mau kemana kapal tersebut berangkat. Tanpa kompas, maka kapal tersebut akan muter-muter aja tuh di tengah lautan tanpa arah yang pasti. Dari ahli, menurut George Terry dan Harry Vail, perencanaan ini merupakan proses menyusun tujuan dan bagaimana tujuan ini didapati dari langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi perencanaan itu membantu organisasi menjawab pertanyaan yang sangat mendasar tetapi penting. Apa itu? Yaitu adalah 5W dan 1H, yaitu terkait what, why, where, when, who, and how. Itu ya. Apa yang mau dicapai? Why? Kenapa itu penting? Where? Di mana ini akan dieksekusi atau dilakukan? When? Kapan? And who? Siapa yang tepat akan melakukannya gitu ya. Dan how? Bagaimana kita cara melakukannya seefektif dan seefisien mungkin. Dengan perencanaan, maka organisasi bisa mengarahkan tim untuk mempunyai tujuan yang jelas, mengantisipasi kira-kira tantangan ke depan apa, lalu membantu manajer untuk membentuk keputusan yang terstruktur. Tentu aja ini perencanaan ini akan menjadi fondasi dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Kita akan belajar terkait bahwa perencanaan ini ada banyak jenisnya, mulai dari jangka pendek, jangka panjang, rencana terkait dengan strategis, terkait dengan operasional, terkait dengan sekali pakai, atau mungkin yang bersifat rutin atau bersifat SOP. Jadi semua perencanaan penting ini mempunyai konteksnya, tergantung dengan kebutuhannya. Pertanyaannya, bagaimana kita menyusun perencanaan yang baik? Dalam konteks bisnis dan manajemen, kita harus merumuskan perencanaan ini mulai dari merumuskan misi, ya. Jadi jangka panjangnya visi, terus dirumuskan ke misi, lalu kita pahami kondisi saat ini, lalu kita timbang-timbang kira-kira ada hambatan dan peluang apa. Lalu kita susun rencana aksi secara detail yang realistis dan terukur, gitu ya, yang measurable. Tapi hati-hati, banyak manajer gagal dalam membuat perencanaan, ya. Kenapa? Ya karena mungkin mereka takut gagal, karena mungkin mereka lack of confidence, nggak percaya diri, atau mereka eh, nggak punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, gitu ya. Nah, jadi di sini pentingnya ketika seorang manajer yang menjadi orang yang akan menggunakan kompas tersebut, mereka itu harus mempunyai karakter yang kuat, seperti mempunyai dorongan, bisa memotivasi, berintegritas, dan mereka harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni karena dia akan menjadi sandaran para bawahannya gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya rekan-rekan, sudahkah kamu siap menjadi pribadi yang punya rencana dalam hidup dan pekerjaan kamu? Karena seperti pepatah bilang, gagal merencanakan
sama saja dengan merencanakan kegagalan. Ya, silakan rekan-rekan pahami materi ini dan jangan lupa kerjakan forum dan kuisnya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.